parameternya menjadi defaultnya. Oke, sekarang sudah di 33% dan 21 menit. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Bayayanin. Pada video kali ini, saya akan mencoba membuktikan durasi terbang dari drone Vimy X8 Mini V2 yang diklaim bisa sampai 37 menit. 37 menit ini cukup lama untuk drone sekecil ini. Dan juga pada video kali ini, saya akan mereview menu-menu apa saja yang ada pada drone Vimy X8 Mini V2 ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita terbangkan drone Vimy X8 Mini V2-nya. Untuk start perhitungan waktunya, saya mulai dari saat drone-nya dinyalakan, dan saat ini drone-nya sedang pairing dengan remote control-nya. Jadi kita tunggu ya, ini sudah pairing dan sedang pre-flight check. Kita lihat untuk pre-flight checknya ini ya, masih ngecek gimbal not ready dan GPS juga belum ready. Oke, kita lihat sistem is repairing. Kita tunggu terlebih dahulu, dan ini masih menunggu GPS-nya. Jadi nanti akan ada tulisan ready to go ya, ini sudah muncul tulisan ready to go-nya, dan kita lihat berapa lama lagi. Oke, ini mungkin sudah bisa, jadi kita coba langsung saja untuk auto take off ya. Oke, ini drone-nya sudah take off. Kita langsung saja ke ketinggian maksimalnya di 120 meter. Itu sesuai dengan regulasi yang ada di negara kita atau di Indonesia. Untuk drone-nya sendiri bisa sampai maksimal di 800 meter. Tapi karena regulasi yang ada, jadi kita patuh dengan regulasi yang maksimal di 120 meter. Oke, sekarang sudah di 119 meter. Ya, sekarang baterai di 97% dan 7,7 volt. Jadi pada video kali ini kita hanya akan membiarkan saja drone ini terbang seperti ini dan melihat berapa lama dia bisa bertahan. Jadi durasi waktu terbangnya itu akan berapa lama. Kita tidak melakukan perekaman, jadi ini memang murni hanya terbang saja tanpa melakukan perekaman, pengambilan foto, atau menggunakan fitur-fitur yang lain. Sekarang sudah 95% baterainya, kita lihat. Untuk waktunya nanti teman-teman bisa lihat sendiri, ada saya tampilkan stopwatch-nya di pojok kiri bawah. Ya, untuk baterainya sendiri ini nanti bisa sampai 6 volt. Jadi maksimal sampai 6 volt kita sudah harus landing. Kita usahakan untuk tidak berada di bawah 6 volt. Oke, kita coba ganti view-nya ke arah sini, jadi ada kendaraan yang bergerak yang bisa teman-teman sekalian sambil lihat. Oke, untuk saat ini kameranya masih di 720p 30 fps, jadi masih agak sedikit kabur ya. Tapi untuk di FPV-nya ini biasanya kelihatannya sangat bagus ya. Oke, kita lihat sekarang sudah di 92%, 7,68 volt. Jadi video ini kita buat untuk melihat secara real time-nya drone Vimy X8 Mini V2 ini bisa terbang sampai berapa menit, dan ini menggunakan baterai yang Intelligent Plus, jadi itu diklaimnya bisa sampai 37 menit. Nanti sama-sama kita buktikan saja.
Tapi perlu menjadi catatan buat teman-teman semua, durasi terbang dari sebuah drone itu sangat banyak faktor yang mempengaruhinya, termasuk seperti cuaca, kecepatan drone-nya, dan juga mode perekaman atau foto yang kita gunakan. Oke, sekarang sudah di 89% dan sudah menyala sekitar 4 menitan. Oke, kita tunggu saja nanti. Di sini juga kita akan membahas sedikit terkait mode-mode atau menu-menu yang ada di drone Vimi X8 Mini V2 ini. Oke, ini di bagian yang paling atas. Nah, ini untuk kameranya. Jadi ada beberapa pilihan dan pengaturan kamera. Ini video size-nya ada di 4K, ada di 2,7K, kemudian ada di 1080p dan juga ada di 720p. Oke, sekarang kita rubah ke 4K 30 fps untuk kameranya. Oke, ini untuk yang RC calibration atau remote controlnya, ini gimbal kalibrasi, dan ini untuk indikator baterainya. Jadi di sini ada sel 1 dan sel 2. Ini masing-masing masih di atas 3,8 volt, dan ini beberapa pilihan lainnya seperti remaining baterai, cycle time baterai, dan temperatur. Oke, ini ada menu-menu lain. Ini initiative check, flight record, ada unit map, dan sampai live. Jadi drone ini bisa digunakan untuk live streaming. Oke, kita lihat ini yang flight record. Jadi drone ini sudah terbang sejauh 13 meter dengan total flight time 2 jam 11 menit dan total flightnya itu 16 kali. Jadi semua terrecord di sini, dan ini untuk flight listnya. Jadi ada durasinya, setiap terbang itu berapa lama. Jadi teman-teman bisa mengeceknya dan sejauh apa terbangnya. Ini yang paling atas ini 3 km dengan durasi 12 menit. Oke, kita lihat lagi ini yang menu paling atas. Oke, saat ini sudah 82% dan 7,58 volt dan sudah terbang selama 6 menit lebih, jadi hampir 7 menit. Oke, kita lihat lagi untuk tampilan. Sekarang sudah di 4K 30 fps, jadi lebih jernih dari yang awal tadi di 720p 30 fps. Baik, jadi nanti kita akan melihat ini menu-menu yang ada. Jadi di sini pertama ada limit of flight speed, itu kita bisa atur. Saya biasa menggunakan 10 dan maksimalnya di 16 meter per second. Dan untuk minimalnya dia bisa sampai di 3 meter per second. Oke, kita lihat ini, kita kembalikan lagi dulu ke 10 meter per second. Kemudian di bawahnya ada limit of flight distance, jadi maksimum jarak terbangnya bisa sampai dengan 1000. Oke, ini minimal di 10 meter dan maksimum bisa sampai di 5000 meter. Walaupun klaimnya bisa sampai 9000 meter atau 9 km, tapi itu untuk kondisi PP, jadi masing-masing di 4,5 kilo pergi dan 4,5 kilo pulang. Oke, selanjutnya limit of flight height, ini saya atur di 120 meter, minimal dia di 30 meter dan maksimal bisa sampai 800 meter. Jadi kita bisa sampai 800 meter, tapi di setiap daerah atau negara itu memiliki regulasinya masing-masing. Di Indonesia kita bisa maksimal di 120 meter, jadi kita coba atur seperti itu biar kita tidak melanggar aturan yang ada. Oke,
Selanjutnya ada height of RTH. Jadi di sini kita bisa mengatur ketinggian dari RTH-nya atau return to home-nya. Minimal tadi di 30 meter dan maksimal ini bisa sampai di 120 meter, karena sepertinya ini menyesuaikan dengan limit of flight height-nya. Jadi ketika limit of flight height-nya 120 meter, maka height of RTH-nya bisa 120 meter. Dan sebelum mengatur limit atau height of RTH-nya ini, teman-teman perlu melihat area sekitar atau melakukan survei agar bisa memastikan ketinggian yang aman saat dia RTH itu di berapa, karena di setiap lokasi kita menerbangkan drone itu berbeda-beda kondisi alamnya atau bangunannya. Oke. Berikutnya di bawah ada beginner mode, itu sepertinya dia otomatis mengatur limit of speed, distance, dan height. Jadi ini untuk teman-teman yang baru menerbangkan drone atau baru akan mencoba, untuk awal bisa menggunakan beginner mode ini. Jadi untuk limit of speed, distance, dan height-nya itu nanti akan diatur. Kemudian ada sport mode, itu maksimal di 16 meter per second. Kemudian ada precious landing dan aircraft indicator. Untuk aircraft indicator ini sebagai notifikasi kepada kita terkait kondisi drone-nya, apakah sudah mencapai ketinggian maksimum atau yang lainnya. Kemudian ada juga untuk amount of magnetic interference, jadi seberapa besar interferensinya terhadap magnet. Kemudian ada kompas kalibrasi. Kemudian ada fail safe, itu ada pilihan hover, land, atau RTH. Kita pilih saja yang RTH, jadi ketika dia low atau seperti apa kondisinya, dia akan kembali sendiri ke titik terbangnya. Kemudian ada home point, nanti diatur itu home pointnya di mana. Kemudian ada update dynamic home point in smart track, kemudian enable backward flying in smart track. Jadi fitur itu bisa kita aktifkan ketika kita menggunakan fitur smart track. Jadi nanti akan kita coba juga di video yang lainnya. Oke, kemudian ada FPV show home point, itu untuk menampilkan FPV-nya di home point di FPV-nya. Kemudian ini untuk ESP setting, ini kita menggunakan defaultnya aja, jadi semuanya 50%. Kemudian ada sensitivity setting, ini ada ATI, brake, yaw, dan yaw distance dan yaw sensitivity. Ini defaultnya di 50%, tapi untuk yaw distance dan yaw sensitivity-nya saya rubah ke 25%. Jadi untuk pergerakan dari gimbalnya ataupun belok-belok dari arah drone-nya itu lebih smooth, jadi lebih enak untuk saat membuat video. Baik, kita lihat sekarang sudah di 63% dan waktunya sudah 12 menitan. Jadi kita lihat, dan baterainya sendiri masih di 7,26 volt. Oke, kita rubah dulu arah view-nya, jadi biar teman-teman juga tidak bosan. Jadi kita melihat dari sisi view yang lain. Untuk drone ini sendiri di harga 5 jutaan ya. Jadi untuk drone dengan fitur-fitur seperti ini dan kamera sudah 4K, 5 jutaan cukup murah atau cukup terjangkau dengan kualitas yang diberikan. Jadi teman-teman nanti bisa melihat video ini sebelum membeli drone ini, jadi bisa direview terlebih dahulu. Oke, kita lihat ya, ini view sebaliknya itu ke arah pantai ya. Jadi kita coba melihat ke bagian sini lagi. Oke, sekarang sudah 59% dan 7,18 volt. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat lagi menu yang ada pada perekaman atau video. Ini ada quick parameter, ada manual dan auto.
Kemudian ada video quality, ada high, medium, dan normal. Kita pilih yang high. Kemudian video size-nya itu ada 4K 30 fps, dan ada beberapa pilihan lagi di bawahnya. Kita coba lihat dulu untuk video size-nya. Ya, ini dia video size-nya, itu ada 4K 30, 25, dan 24 fps. Kemudian 2,7K itu 50, 30, 25, dan 24 fps. Kemudian yang 1080p itu sama kayak 2,7K, ada di 50 fps maksimalnya dan minimal di 2,24, dan ini yang 720p itu hanya di 30 fps. Jadi kita pilih saja yang 4K 30 fps. Kemudian ini ada white balance-nya, itu ada auto, ya auto. Kemudian ada incandescent, itu seperti ini tampilannya, jadi seperti biru. Kemudian ada Florence, itu dia agak biru tapi tidak seterang tadi. Kemudian ada Sunny, ya Sunny agak seperti kekuningan ya, seperti ini tampilannya. Kemudian ada Cloudy, ya Cloudy seperti ini, dia masih agak kuning tapi lebih terang. Oke, kita lihat lagi, ini ada shadow, dia seperti ini, kuning dan lebih terang lagi. Oke, kita lihat seperti apa lagi beberapa menunya. Kita ini kembalikan saja lagi ke yang auto, jadi kita menggunakan yang auto saja untuk white balance-nya. Kemudian ini colornya itu ada beberapa pilihan. Yang general, kita lihat ini yang generalnya seperti ini, jadi warna lebih seperti warna aslinya ya. Jadi nanti kita lihat yang warna yang lainnya ya. Kita coba ke vivid, ya vivid ini lebih cerah lagi warnanya ya, dari warna hijau lebih kelihatan cerah. Kemudian yang selanjutnya itu ada BW ini adalah black white, jadi seperti ini tampilannya, akan hitam putih gambarnya. Buat teman-teman yang suka silahkan. Oke, kemudian yang terakhir ada F-Log, ya F-Log seperti ini, biasanya ini digunakan juga karena lebih mudah untuk dilakukan editing atau dirubah-rubah warnanya. Oke, selanjutnya ini kita kembalikan lagi aja ke vivid, jadi yang saya gunakan adalah vivid. Kemudian ada metering mode, ada spot, center, dan average. Kita lihat yang spot seperti apa ya. Ini yang spot sepertinya tidak jauh berbeda ya. Kemudian kita coba lagi yang center. Yang average dulu kita coba ya, dia lebih gelap ya seperti ini, dan kita coba yang center. Ini defaultnya di center seperti ini. Jadi teman-teman nanti bisa memilih mau menggunakan yang mana, silahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, kita rubah lagi dulu view-nya. Sekarang sudah di 45% dan 6,92 volt, dan waktunya sudah di 17 menitan, hampir 18 menit. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini ada video encode, jadi ada pilihan H264 dan H265. Itu saya menggunakan H265 karena biasanya video size-nya akan jadi lebih kecil dibandingkan dengan yang H264. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian dia ada pilihan dari vertical shooting dan juga bisa video zoom. Jadi untuk yang vertical shootingnya teman-teman bisa menggunakan untuk video-video reels atau YouTube short ataupun buat TikTok. Seperti ini dia untuk yang vertical shootingnya. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan saja dengan kebutuhannya. Oke, selanjutnya itu kita matikan dulu vertical shootingnya. Kemudian video zoom. Jadi untuk video zoom dia hanya bisa di 4K 25 fps. Jadi ketika kita
menggunakan ini otomatis akan ke switch ke video yang 4K 25 fps. Jadi teman-teman akan turun fps-nya dari 30 ke 25. Oke, kita coba saja untuk video zoom-nya. Kita lihat ya, jadi di video zoom ini di bawahnya ada tulisan 1 kali, jadi teman-teman bisa ngezoom dengan memencet tanda itu. Ini saya coba untuk di zoom dengan menggunakan jari, itu tidak bisa, jadi harus memencet pilihan yang di bawah yang tulisan 1 kali. Nanti bisa dirubah di situ untuk pengaturan zoomnya. Oke, kita matikan saja dulu untuk video zoomnya. Kita lanjut lagi. Ini untuk grid line ada pilihan non ya, ini non, saya seperti yang saya gunakan biasanya, saya suka menggunakan non jadi tidak ada gridnya. Kemudian ada pilihan grid line yang kedua, yaitu kotak-kotak seperti ini, jadi akan terbagi menjadi 9 bagian untuk layarnya. Kemudian yang grid terakhir itu seperti ini, jadi ada diagonal, garis diagonal yang ditambahkan, jadi akan terbagi menjadi beberapa kotak kecil lagi. Oke, sekarang kita lihat SD cardnya. Saya menggunakan yang 128 GB, terbacanya 119 GB, dan saat ini sisa 113 GB. Jadi ada di bawah ada format juga, jadi ketika teman-teman mau memformat silahkan, bisa dilakukan di drone ini. Dan ketika sudah ini, kita bisa mereset kamera parameternya menjadi defaultnya. Oke, sekarang sudah di 33% dan 21 menit. Oke, ini untuk RC calibration, ini ada 3 mode, itu mode 1, mode 2, dan mode 3. Defaultnya di mode 2, jadi teman-teman bisa memilih nanti menggunakan mode yang mana, sesuai dengan kenyamanannya masing-masing. Dan ini untuk yang gimbal calibrationnya, itu kita harus mengkalibrasi biasanya sebelum terbang. Dan untuk gimbal speednya itu saya di 20%. Jadi untuk pergerakan gimbalnya itu speednya di 20%, tidak terlalu cepat, jadi akan smooth ketika kita naik turun gimbalnya atau kanan kiri. Seperti itu, jadi maksimal di 100% dan minimal di 1%. Oke, kita kembalikan lagi ke 20%. Kemudian untuk advance setting itu kita bisa mengatur gimbal gainnya dan kita bisa mengadjustnya. Itu dilakukan jika gimbal kita tidak dalam kondisi normal. Tapi ketika dalam kondisi normal, disarankan untuk menggunakan defaultnya saja. Oke, sekarang sudah muncul notifikasi untuk low battery, please land ASAP to avoid damaging. Jadi kita sudah disuruh untuk landing cepat, segera landing karena kondisi baterainya sudah low. Nanti kita lihat sekarang baterainya sudah tinggal berapa persen ya. Biasanya sudah di bawah 30% ketika muncul notifikasi seperti ini. Oke, ya sekarang tinggal 27% dan waktu sudah 23 menit. Jadi sudah terbang selama 23 menitan dan baterainya tinggal 6,63 volt. Oke, kita lanjut saja lagi dulu dengan cepat. Jadi ini untuk baterainya sel 1 dan sel 2 itu ada masih tersisa 3,3 volt. Baterainya remaining tinggal 25%. Kemudian untuk cycle-nya, penggunaan baterainya sudah sebanyak 3 kali dicas. Kemudian untuk temperaturnya 52 derajat Celcius itu normal. Over discharge-nya tidak ada. Kemudian kita lihat nanti untuk low battery warningnya itu kita bisa atur di berapa persen ya untuk muncul notifikasi kalau baterai sudah low. Kemudian ada RTH,
when battery only enough for RTH. Jadi nanti ketika baterainya sudah low, dia akan landing dia akan return to home. Kemudian ada land when battery only enough for land. Jadi dia akan landing dengan sendirinya ketika baterainya hanya cukup untuk landing, seperti itu. Ini untuk yang inisiatif cek. Jadi ada flight record. Kita lihat flight recordnya yang tadi di awal itu masih 13 kilo, total flight time-nya 2 jam. Oke, ini untuk flight list-nya. Kita bisa lihat juga seperti ini. Ya, sekarang kita lihat baterainya tinggal 20%. Ya, kemudian kita cek lagi yang selanjutnya. Ini kita lihat ada unit metric ya, ini untuk maps-nya ya. Jadi ada pilihan Google Map atau Amap. Kemudian selanjutnya kita lihat untuk yang firmware update seperti itu. Kemudian tinggal 19% baterainya. Untuk selanjutnya kita lihat maintenance mode, itu ada drone body sensor ya, ini dia untuk drone body sensornya. Kemudian ada gimbal sensor, kemudian ada flight log seperti ini, jadi kita cepat saja ya. Kemudian selanjutnya itu ada find my drone, jadi seperti ini kita bisa mencari drone kita di mana lokasinya, ada juga koordinatnya. Oke, selanjutnya ada fitur live, jadi bisa live di YouTube ataupun custom, jadi kita tinggal masukin linknya saja. Oke, kemudian ada WiFi management seperti ini, ada WiFi name dan WiFi password, itu defaultnya. Kemudian sekarang tinggal 16% ya, dengan durasi sudah 26 menit. Oke, kita lihat sekarang tinggal 15% dengan voltase masih 6,45 atau 46 volt. Kita lihat dia mulai turunnya, ini dia mulai turun sendiri di 15%. Saya tidak menurunkannya dan mulai muncul notifikasi low battery please land itu di 14%, dan di sini muncul low power landing. Jadi karena baterainya sudah low, dia otomatis akan mencoba untuk landing. Oke, di sini muncul notifikasi baterai only enough for RTH. Kita lihat dia masih turun terus, sekarang sudah di kedalaman 20, ketinggian 20 meter ya. Jadi kita lihat ya, dia masih turun terus, sekarang tinggal 12% dan 6,3 volt ya. Ini saya coba exit untuk landing for RTH nya, landing otomatisnya karena low baterai. Saya coba pertahankan ketinggiannya di 3-4 meter ya. Saya coba naikkan lagi tapi dia memaksa untuk turun sendiri. Sekarang baterainya tinggal 11%, kita lihat 10%. Oke, cukup cepat penurunannya. Oke, kita lihat sekarang sudah di 27 menitan. Jadi sepertinya ini tidak akan sampai ke 37 menit seperti klaim yang dikatakan oleh pihak drone-nya. Oke, sekarang tinggal 9% dan dia sudah turun terus, sudah menuju ke 1 meteran dan waktunya sudah mau masuki 28 menit ya. Ini sudah 28 menit dan baterai tinggal 8%. Kita lihat ini ada notifikasi critical low battery, jadi please fly carefully. Jadi kita disuruh untuk lebih hati-hati lagi karena baterainya sudah sangat low, sudah critical. Sekarang tinggal 7% di voltase 6,18. Oke, sekarang untuk waktunya sudah 28 menitan. Oke, kita lihat sekarang sudah turun sendiri ya. Kita lihat sudah 5% baterainya dan ketinggiannya sudah tinggal sekitar 1 meter. Oke, waktu masih 28 menitan, hampir 29 menit ya.
Kita lihat dia akan landing di menit keberapa. Oke, kita lihat sekarang tinggal 4%. Oke, dia akan landing ya. Ya, dia landing di 29 menit 5 detik. Oke, sekarang dia sudah landing dan baterai yang tersisa 4% dengan voltase 6,21 volt. Oke. Jadi sekian tes durasi real time terbang dari drone Vimy Mini X8 yang V2. Untuk penerbangan ini terkait durasi flight time-nya itu sangat banyak faktor-faktor yang mempengaruhi waktunya. Jadi teman-teman tidak bisa menjadikan ini sebagai acuan saja, cuma ini melihat gambarannya. Kira-kira drone ini bisa terbang sampai 29 menit tanpa melakukan perekaman dan tidak melakukan apa-apa, jadi hanya terbang saja. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe channel dari saya agar tidak ketinggalan notifikasi video-video yang akan kami berikan selanjutnya. Terima kasih.